Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, selamat bertemu kembali para mahasiswa misi pemerintahan FISIP Unpad. Di hari ini kita akan kembali ya diskusi terkait dengan mata kuliah e-government tentunya ya. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan hmm, relasi e-government atau bagaimana hubungan dari e-government. Dari pertemuan kemarin kita ketahui bahwa e-government itu ya bagaimana proses transformasi dari misalnya ya tentu saja kita berbicara tentang organisasi publik sebagai output dari e-government adalah pelayanan publik memanfaatkan ya dari TIK ya dari teknologi informasi komunikasi TIK dengan berbasis kepada Internet of Things ya untuk untuk bertransformasi dari yang tadinya pelayanan bersifat konvensional kepada pelayanan yang bersifat digital ya. Tentunya hal ini sangat membawa manfaat tentunya ya bagi si penyedia layanan. Dalam hal ini adalah dari sisi lembaga organisasi ya tentunya, ataupun juga manfaat ya dari masyarakat. Seperti kalau misalnya dari lembaga organisasi tentu saja adalah adanya penghematan ya atau paperless yang lebih efektif dan efisien ya, efisiensi anggaran mungkin ya yang dulu memang harus tatap muka dan lain sebagainya, sekarang bisa diakses melalui online ya. Kemudian waktu ya pelayanan yang dulu mungkin ya untuk misalnya jam kerja hanya sampai kalau bertemu langsung ya datang langsung para masyarakat untuk mengakses pelayanan publik ya, datang ke organisasi atau datang ke penyedia layanan yang akan diakses layanan apa ya terbentur dengan jam kerja ya, misalnya dari Senin sampai Jumat ya sesuai dengan jam kerja. Tapi dengan adanya e-government ini ya pelayanan bisa diakses secara terus ya, 7 hari ya 24 jam layanan bisa diakses ya, seperti itu ya. Kemudian dari sisi masyarakat tentu saja ya pelayanan yang mudah ya, ya. Tentu saja semuanya sudah mempunyai gadget ya. Layanan-layanan tinggal bisa sekarang diunduh ya melalui gadget, tinggal bisa diakses. Tentu saja memang ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dulu sebelum bisa mengakses layanan itu. Nah ini ya terkait dengan bagaimana manfaat dari penerapan e-government ini. Ya memang sangat membawa peran yang signifikan ya, manfaat yang signifikan baik sebagai dari organisasi publik sebagai penyedia layanan serta kepada masyarakat ya sebagai penerima values manfaat ya dari penerapan konsep e-government ini. Selanjutnya tentu kita akan berbicara ya apa sih ya bagaimana hubungan dari konsep e-government ini ya. Ada empat konsep atau ada 4 relasi terkait dengan e-government ya. Yang pertama itu ya G2C. Nah, ini ya government to citizen. Nah, ini ya. Nah, government to citizen itu ya merupakan aplikasi e-government yang paling umum. Ya. Kalau merujuk dari bukunya Indrajit itu adalah bagaimana
pemerintah membangun. Nah, ini dan menerapkan berbagai portofolio teknologi tentunya ya, informasi dengan tujuan untuk memperbaiki interaksi ya, hubungan dengan citizen, masyarakat. Nah, ini ya mungkin contohnya bagaimana? Nah, contohnya banyak ya, seperti aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh instansi pemerintah ya, tentunya instansi publik untuk kepentingan citizen, masyarakat. Ya, di Kota Bandung salah contohnya ya, yang sangat terkenal dengan inovasinya dalam untuk masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan, contohnya adalah ada aplikasi misalnya salaman ya, selesai dalam genggaman. Ya. Banyak ya contoh-contoh terkait dengan bagaimana pemerintah membangun ya relasi untuk memudahkan hubungan dengan masyarakatnya, citizennya. Contoh apa, Samsat online ya, 24 jam online. Ini ya bagaimana pemerintah aware ya kepada masyarakat dalam konteks pelayanan publiknya. Nah, ini ya tentu saja ya relasi government to citizen ini menjadi sesuatu yang sangat baik manfaatnya. Karena bagaimanapun juga ya masyarakat bisa tertolong, masyarakat terbantu ya dengan adanya pelayanan online itu. Ya. Nah, tentu saja ya perlu komitmen juga dari pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam konteks government to citizen. Ya, baik itu aplikasinya yang familiar kepada masyarakat, mudah diakses, ya. Kemudian websitenya, kalau ada websitenya itu, ya mudah diaksesnya dengan, ya tadi mudah dikenali, ya. Kemudian diberikan satu kotak saran misalnya ya, seperti itu untuk menyampaikan inspiratif dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada. Nah, ini ya sebagai input kepada masyarakat, pemerintah sebagai penyedia layanan, bagaimana aplikasi ini ya, aplikasi pelayanan publik ini dalam konteks e-government ini untuk perbaikan ya, untuk perbaikan, evaluasi. Nah, ini ya tentu saja sangat memberikan efek manfaatnya kepada masyarakat ya, karena masyarakat bisa mengakses dengan cepat. Contoh misalnya pembuatan paspor yang dulu kita harus datang ke kantor imigran ya, sekarang tinggal buka gadget atau buka laptop dan lain sebagainya, ada akses internet, kita bisa mengakses ya paspor online ya, berdaftar paspor online. Walaupun ya tentunya misalnya harus ada tatap muka langsung ke dinas penyedia, toh tidak apa-apa. Tetapi secara untuk pengaksesannya, untuk syarat-syarat yang disampaikannya itu sudah ada, sudah kita akses dulu melalui websitenya, melalui layanan online-nya. Sehingga ya ini ya, kita tidak usah lagi mengantri sampai panjang seperti itu, tapi sudah bisa mengakses dengan online. Nah, ini ya salah satu bentuk dari transformasi pemerintah untuk melayani masyarakatnya dalam konteks e-government, yaitu adalah government to citizen. Ya. Relasi kedua ya tentu saja adalah government to business. Ya, nah ini ya, bahwa pemerintah ya itu juga ada hubungan baik antara pemerintah ya internal atau pemerintah yang ada di dalam konteks pusat ataupun daerah, tentu saja juga ada bagaimana pemerintah ini bekerja sama dengan ya negara lain ya, karena di sini perlu adanya kerjasama. Nah, untuk memudahkan ya bagaimana pemerintah itu bisa saling share informasi ya, maka
ada relasinya, yaitu government to business, ya. Jadi bagaimana misalnya pemerintah bisa berinteraksi dengan pihak swasta, ya. Dan misalnya bagaimana pemerintah menjalankan roda bisnis dari pemerintahannya. Nah, ini ya supaya mudah diakses. Bagaimana contohnya? Ya, contohnya seperti adalah ya bagaimana pengadaan barang dan jasa online atau e-procurement. Nah, itu kan bagaimana misalnya semua stakeholder ya bisa mengakses ya keinginan untuk ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Nah, ini ya bagaimana pemerintah juga misalnya untuk meningkatkan transparansi, ya, untuk meningkatkan akuntabilitas sehingga misalnya untuk pengadaan barang dan jasanya bisa dilaksanakan secara online. Nah, ini bagaimana government to business. Atau yang lebih populer ya, bagaimana misalnya perusahaan itu dimudahkan untuk melaporkan ya biasanya melaporkan pajak dan lain sebagainya biasa adanya DJP online ya ini ya. Jadi misalnya ya perusahaan atau misalnya para ya tadi ya yang memang dia ikut tender dan lain sebagainya, tentu saja kalau misalnya nanti dia sudah mendapatkan tender itu tentu harus melaporkan ya pajak-pajak terkait dengan kegiatannya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dimudahkan dengan adanya government to business. Ya, bagaimana pemerintah menyediakan ya aplikasi yang bisa membantu ya bukan hanya kalangan pemerintah tapi juga bisa membantu bagaimana pemerintah dengan swasta berinteraksi. Ya tadi ya, contohnya bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara online dengan adanya e-procurement ini. Ya. Kemudian relasi yang ketiga ada yang dinamakan dengan government to government. Nah ini ya, jadi pemerintah dengan pemerintah lain. Ya. Bagaimana misalnya hubungan antara pemerintah satu dengan yang lain supaya apa? Supaya bisa diakses, memudahkan sharing informasi antara organisasi satu dengan yang lainnya. Ya, yang dulu misalnya ya berbasis konvensional ya, meminta informasi lama karena harus disediakan secara manual. Nah, dengan adanya ya, fasilitasi terkait dengan government dalam relasi government to government ini lebih memudahkan terkait sharing informasi ya tentunya dari berbagai organisasi pemerintahan ataupun ya organisasi pemerintahan diakses oleh swasta, oleh semua stakeholder ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ya bagaimana misalnya mempromosikan organisasi itu bisa diakses di luar ya. Contohnya di luar ya misalnya website yang ada ya. Tentu saja sekarang ya sudah diharuskan dengan adanya Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE ya wajib ya setiap organisasi pemerintahan itu mempunyai website, bahkan dilombakan websitenya juga, ya website yang lebih informatif akan mendapatkan award. Nah ini ya, jadi website itu bisa bagaimana memperkenalkan ya struktur organisasi yang ada supaya bisa dilihat, supaya bisa dikenali oleh khalayak banyak, oleh para stakeholder. Nah ini ya. Bagaimana relasi government to government ini sangat membuat atau memberikan manfaat untuk share terkait dengan informasi yang bisa diakses oleh setiap organisasi. Ya, mungkin para mahasiswa atau khalayak juga bisa memberikan contoh yang lain terkait dengan government to government. Silahkan.
Yang selanjutnya adalah relasi yang terakhir, yaitu yang keempat adalah government to employees. Nah, ini ya. Jadi bagaimana pemerintah itu memberikan ruang untuk meningkatkan kapasitas dari employees ya, dari SDM-nya, tentu saja mungkin ASN-nya ya, supaya lebih berkinerja. Ya. Jadi pemerintah memberikan suatu layanan ya yang mudah diakses untuk meningkatkan kinerja dari para ASN-nya, pegawainya. Ya. Contoh misalnya ya para dosen ya dengan adanya satu aplikasi yang namanya Sister. Nah, ini ya bisa memudahkan karena di sana di Sister itu para dosen itu bisa mengakses bagaimana tridharmanya ya. Ada risetnya di sana terintegrasi, kemudian pengajarannya ya, kemudian PPM-nya, pengabdiannya ya, bagaimana misalnya penunjangnya, dan juga bisa mengajukan kenaikan pangkatnya secara online. Nah, itu ya. Atau misalnya tentang sakit ya. Ya, laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan ya, ada namanya Sakip. Jadi mudah ya para dari semua organisasi pemerintahan bisa mengaksesnya dengan adanya ya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam konteks government to employees ini. Ya, banyak contoh-contoh terkait dengan bagaimana relasi government to employees ya. Contohnya misalnya ya aplikasi yang memang lagi ngetren sekarang ya, adanya SKP online ya. Nah, ini ya SKP online yang dulu pembuatan SKP dengan manual, sekarang sudah bisa online ya, lebih terukur, bisa diakses di mana saja. Ya, ini memudahkan kan SKP ini atau sasaran kinerja pegawai ini sebagai lampiran dokumen untuk kenaikan pangkat bagi semua ASN-nya. Ya, jadi bagaimana government to employees ini memudahkan para ASN ya tentunya sebagai pelayanan publik ya untuk meningkatkan kinerjanya karena semuanya sudah berbasis digital. Nah, itulah ya saudara sekalian, mahasiswa yang saya banggakan terkait dengan relasi e-government ya. Jadi saya review ulang bahwa ada 4 relasi. Yang pertama adalah government to citizen ya, kemudian adalah government to business ya, yang ketiga adalah government to government, dan yang keempat adalah government to employee. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Saya sharing session terkait dengan mata kuliah e-government dalam konteks relasi e-government. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran di mata kuliah e-government di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.